Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sesi 15 Statistika dan Probabilitas tentang analisis penggunaan ojek online di kalangan mahasiswa. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Ratu Rismawati dengan NIM 2021-004-0200, dan saya sendiri yang kedua Aditya Dwi Permana dengan NIM 2021-004-0181. Dan yang ketiga ada Taufik Ramdan dengan NIM 2021-004-0154. Dan yang keempat ada Muammar Hasan Albana dengan NIM 2021-004-0151. Dan yang terakhir ada Muhammad Zulfikar dengan NIM 2021-004-0187. Selanjutnya saya akan membahas tentang abstrak. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan ojek online terhadap kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk melihat pengaruh dari penggunaan ojek online terhadap kalangan mahasiswa. Data dikumpulkan dengan pertanyaan melalui kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Populasinya adalah mahasiswa atau mahasiswi menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pengguna ojek online sangat terbantu. Ojek online yang dieksploitasi mahasiswa atau mahasiswi tidak hanya mengantarkan mereka meninggalkan rumah, tetapi juga memesan makanan dan perlengkapan keperluan akademis dengan tarif yang relatif murah. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa keberadaan layanan transportasi online menjadi sarana transportasi yang unggul di antara transportasi konvensional lainnya. Karena dari hasil jawaban kuesioner responden terhadap alasan mahasiswa atau mahasiswi memilih menggunakan ojek online selain tarifnya yang murah dan cara pemesanannya yang mudah, oleh karena itu, mahasiswa atau mahasiswi lebih memilih untuk menggunakan ojek online dibanding menggunakan transportasi konvensional lainnya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pendahuluan oleh Ratu Rismawati Nuraziza. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada saat ini, masyarakat rata-rata lebih memilih ojek online untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatannya, seperti bekerja, bersekolah, berpergian, maupun aktivitas lainnya. Pemesanan ini melalui aplikasi yang mudah membuat ojek online diterima dengan cepat di kalangan masyarakat. Dan juga banyak fitur yang disediakan oleh pihak ojek online untuk customer agar bisa nyaman pada saat dalam perjalanan. Selain itu, transportasi berbasis online kini dinilai murah dan praktis dan cukup diminati di kalangan masyarakat. Jumlah para pengemudi yang semakin banyak dan adanya tarif promo yang begitu membanyakan penumpang membuat layanan transportasi berbasis online semakin diminati dari waktu ke waktu. Kehadiran ojek online juga ternyata lebih memberikan pengaruh yang positif di kalangan mahasiswa karena memudahkan aktivitas perkuliahan mereka, baik untuk bepergian maupun membeli berbagai perlengkapan akademik dan kebutuhan hidup lainnya, terutama untuk kalangan mahasiswa yang indekos, yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Tuntutan waktu yang serba disiplin membuat mahasiswa menjadikan ojek online sebagai transportasi andalan mereka. Next. Bentar. Masih satu. Berikut ada faktor-faktor yang mendorong mahasiswa memilih ojek online. Yang pertama, ojek online lebih praktis dan transparan. Untuk memesan ojek online, pengguna hanya bisa memesan melalui smartphone yang berbasis Android dan iOS. Pengguna tidak perlu berjalan menghampiri di mana driver berada seperti halnya pada transportasi konvensional. Yang kedua,
Ojek online relatif murah. Mahasiswa atau mahasiswi di Sukabumi sangat senang dengan adanya ojek online karena selain praktis, juga menawarkan harga yang relatif murah ketimbang transportasi umum lainnya seperti mikrolet dan ojek pangkalan. Yang terakhir, ojek online lebih cepat secara hitungan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Transportasi online lebih cepat dibandingkan angkutan konvensional lainnya. Apalagi kalau dalam kondisi macet, tentunya mahasiswa sangat memperkirakan waktu penjemputan dan sampai ke lokasi tujuan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hal ini dengan sesuai tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan ojek online di kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini berisi daftar pertanyaan yang berhubungan erat dengan penggunaan ojek online yang disebar kepada 50 responden, mahasiswa atau mahasiswi. Baik, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa, jumlah keseluruhan angkatan yang disebar sebanyak 50 orang. Secara lebih rinci yang tersebar dan kembali bisa dilihat pada tabel berikut. Dapat kita lihat pada tabel kuesioner yang dapat diolah berjumlah 30 orang dengan presentasi 60%. Sedangkan kuesioner yang tersebar 100% dengan tingkat 40%. Kuesioner yang gugur. Adapun data yang kami ambil dari kuesioner tersebut ada 3 data. Yang pertama itu jenis kelamin. Dapat kita lihat bahwa penggunaan ojek online sebesar 60% adalah mayoritas pria, sedangkan sisanya wanita sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pria yang masih mengandalkan jasa ojek online sebagai transportasinya. Yang kedua, frekuensi ada setiap hari dan beberapa kali. Dari diagram di atas menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan jasa ojek online hanya beberapa kali dengan presentasi 73% dan 27% sisanya mahasiswa menggunakan jasa ojek online setiap hari. Berikutnya, alasan menggunakan. Dari diagram di atas kita dapatkan 80% orang menggunakan ojek online karena praktis, mudah dan cepat, sedangkan 20% sisanya adalah mereka yang tidak bisa mengendarai sepeda motor. Jadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa ojek online sangat membantu sebagian mahasiswa dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang tersebar bahwa beberapa mahasiswa memilih naik ojek online dibanding transportasi konvensional lain karena praktis, mudah, dan cepat. Sebagiannya lebih memilih ojek online karena tidak bisa mengendarai sepeda motor. Kehadiran ojek online juga telah memberi pengaruh yang positif di kalangan mahasiswa karena memudahkan aktivitas perkuliahan mereka, baik untuk berpergian maupun membeli berbagai perlengkapan akademik dan kebutuhan hidup lainnya. Oleh sebab itu, banyak kalangan mahasiswa atau mahasiswi yang tergantung kepada ojek online ini, karena selalu mengeluarkan banyak promo dalam setiap pemesanannya, sehingga bisa mengurangi pengeluaran mereka menjadi lebih hemat, dengan didukungnya kemajuan teknologi saat ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf jika ada salah-salah kata dari kami, ataupun ada yang kurang bisa dimengerti oleh kalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.